Kasus suap dalam vonis perkara ekspor minyak sawit mentah di PN Jakarta Pusat menyeret 4 hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini seakan kembali membuka tabir adanya mafia hukum dan peradilan di negeri ini. Penanganan kasus suap dan gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terus bergulir. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 4 diantaranya merupakan hakim para wakil Tuhan yang memutus perkara di pengadilan. Ketiga hakim adalah yang menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di PN Jakarta Pusat. 4 gulipat kasus suap dalam vonis lepas korupsi crude palm oil atau CPO ini membuka kembali tabir mafia peradilan di Indonesia. Kejaksaan Agung menyebut para mafia ini memiliki sistem yang terorganisir. Ada yang berperan dalam tim yuridis, tim social engineering, dan tim non-yuridis. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada 3 peran yang dimainkan oleh para pelaku ini. Peran sebagai tim yuridis yang berhadapan langsung dengan aktivitas persidangan, proses peradilan. Tetapi ada peran social engineering. Coba rekan-rekan media bisa bayangkan apa yang tidak kami lakukan, tapi dinyatakan seolah-olah kami lakukan. Semua dalam rangka pelemahan terhadap institusi. Untuk apa? Untuk penanganan perkara supaya sesuai dengan kehendaknya. Ada peran tim non-juridis, karena kita tahu pasal sangkanya ada 60 miliar. Dari proses hukum terkait dengan dugaan suap dan atau gratifikasi. Hakim terjerat suap bukan hal yang baru di tanah air. Keterlibatan lingkaran dalam di pengadilan gurita mafia hukum tak kunjung tuntas. Kesepakatan jahat 60 miliar rupiah dalam kasus suap vonis perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di PN Jakarta Pusat menjadi bukti bahwa mafia peradilan masih juga merajalela. Bisa membuat orang kemudian menjadi jerak untuk melakukan lagi adalah sanksi yang paling berat, gitu ya. Sanksi yang paling berat adalah dalam sistem kepegawaian adalah diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat, gitu, ya. Bukan lagi umpamanya diberi peringatan, disekor, ya. Tapi kalau sudah seperti ini ya seharusnya sudah diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat, gitu ya. Nah itu yang bisa dilakukan terhadap hakim atau aparatur peradilan yang lain. Hukuman terberat untuk mereka yang terlibat dalam mafia hukum dan peradilan diyakini bisa membuat efek jera. Tak cuma untuk para hakim, tetapi juga mereka yang mencoba menyuap para pengadil dan aparat penegak hukum lainnya. Tim TV One mengabarkan.